Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sudah sepatutnya lah marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain, sehingga kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat iman, percaya kepada Allah, nikmat Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, nikmat ihsan, senantiasa berbuat baik, nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Untuk itu kita doakan semoga yang meninggal diampuni oleh Allah segala dosanya, dan yang sakit diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai rasa syukur kita karena diberikan nikmat yang banyak, kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya termasuk kita sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan melanjutkan yaitu kisah Wali Paidi yang ketiga. Baik para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi berencana melakukan suluk, nyepi ke gua. Ya. Suluk itu seperti bersemedi di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultan Aulia. Wali Paidi mulai berkemas-kemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai dari Cisamsu, gudang garam, dan rokok jarum sudah lengkap. Tidak ketinggalan kopi satu black juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki, mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultan Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil, tertutup ilalang, tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air, dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja, yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat, dan otomatis pengetahuan rohani Wali Paidi semakin bertambah. Batinnya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip yaitu meja itu.
beratus-ratus yaitu rokaat tanpa yaitu terasa telah berlalu, dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok Jisamsu refill sudah disiapkan, tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isinya, tasnya, tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wis muspro kabeh iki. Kok bisa koreknya enggak ke bawah? Kata Wali Paidi kesal. 1-2 hari dilalui, Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga kali, Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semerbak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan, dan setelah membaca Asy-Syifa 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya, dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paidi segerombolan jin keluar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang terlihat Wali Paidi datang tanpa ketakutan. Ada yang punya korek api ya? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami enggak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini, dan kalau ditanya jawabannya enggak punya korek api, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna. Melihat sepak terjangnya Wali Paidi ini, seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi ini, dan nama Wali Paidi menjadi terkenal, menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin, yaitu ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tempat wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi dengan suara tergagap-gagap. Prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana raja jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi.
Setelah Wali Paiti masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paiti dan mempersilahkan Wali Paiti untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengan Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba Tuan, telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paiti menjawab, "Aku mencari korek, apakah Anda punya?" Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bersambung ke episode ke seri yang keempat, Wali Paiti keempat. Dengan demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di lain waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan lonceng, tombol lonceng. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.